Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandri Almasari dari S3 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang. Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai makalah yang telah saya buat dengan judul Hakekat, Model, dan Arah Inovasi Pendidikan Vokasi. Makalah ini merupakan salah satu tugas dari Manajemen Inovasi Pendidikan Vokasi oleh Bapak Dr. Samsul Hadi, MPD, MED. Baik, langsung saja. Rujukan utama dari makalah ini ada 4, yaitu dari Center of Education and Innovation tahun 2009. Kemudian rujukan yang kedua dari Sergi Yukov Peter 2017 mengenai inovasi in education. Kemudian dari UNESCO Unicov 2019A mengenai trends mapping. Kemudian dari UNESCO UNICEF 2019B mengenai advancing learning and innovation in TVET atau Key Headlines of UNESCO UNICEF Global Forum. Adapun rujukan pendukungnya dari makalah yang telah saya buat ada beberapa, dari EILA, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kemudian dari Mimi Muhajia Muhammad dan kawan-kawan, kemudian dari Rus Mulyani 2021, dari Indarta tahun 2021, dari John Peter Kempter dari 2019, dan OECD 2016. Baik, langsung saja. Latar belakang dari makalah yang telah saya buat yaitu masalah yang dihadapi pendidikan terutama adalah produktivitas dan efisiensi. Efisiensi berarti keseimbangan antara sumber daya yang diinvestasikan dan hasil hal kinerja dan kesetaraan siswa. Selama dekade terakhir ini, semakin banyak sumber daya yang telah diinvestasikan dalam kependidikan, dalam dunia pendidik. Ini diambil dari referensi Organization of Economic Cooperation and Development and Center for Education Research and Innovation tahun 2009. Kemudian latar belakang yang selanjutnya bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan dalam TVET atau Technological Vocational Education and Training, baik pada lembaga formal maupun lembaga non-formal dalam pengembangan sumber daya manusia menurut Rusmulyani 2021. Selanjutnya, sementara permasalahan global semakin kompleks, persaingan dunia kerja semakin kompetitif, eksplorasi alam pemanasan global, krisis perekonomian, pengangguran, kemiskinan, dan ancaman yang harus diselesaikan di masa mendatang diambil dari rujukan Forum Pembelajaran TVET UNESCO UNICEF. Selanjutnya dari latar belakang ini maka akan muncul suatu tujuan masalah. Tujuan masalah dalam makalah ini yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana pengembangan inovasi dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana model dalam inovasi pendidikan vokasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi model inovasi pendidikan kejuruan di berbagai negara. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu inovasi. Apa sih makna dari inovasi sendiri? Inovasi lebih dari kebaruan atau bahkan penemuan, melibatkan perubahan yang menghasilkan perbaikan produk, proses, metode, sistem, dan hubungan kerja. Sedangkan inovasi dalam pendidikan kejuruan sendiri ada dua elemen, yaitu yang pertama, inovasi TVET didefinisikan sebagai perubahan signifikan atau transformasi sistematis TVET menuju praktik baru, tidak hanya dari sudut pandang teoritis tetapi juga dari sudut pandang performatif. Inovasi TEV harus bermanfaat bagi aktor eksternal, misalnya penemuan jawaban atas masalah sosial dan ekonomi lokal serta sistem jaringan dan bahkan sekolah-sekolah vokasi, misalnya penerapan metode belajar mengajar baru.
Selanjutnya, dalam strategi inovasi yang disampaikan di OECD 2019 yang direvisi di 2016, keterampilan pembentukan inovasi dalam beberapa cara. Yang pertama, orang yang terampil menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menciptakan dan menerapkan praktik inovatif. Yang kedua, memiliki lebih banyak keterampilan meningkatkan kapasitas untuk menyerap inovasi. Yang ketiga, keterampilan berinteraksi secara bersinergi dengan memasukkan suatu proses inovasi, yaitu termasuk investasi modal. Kemudian yang keempat, keterampilan memungkinkan kewirausahaan yang sering menjadi pembawa inovasi dan perubahan struktural. Kemudian yang kelima, pengguna dan konsumen produk dan layanan yang terampil seringkali memberikan pemasok ide-ide berharga untuk suatu perbaikan. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka kerja inovasi. Seperti yang kita lihat bersama, dalam gambar ini kerangka inovasi terdiri dari 4 elemen. Yang pertama merupakan praktik organisasi, mengacu pada perancangan pembiayaan manajemen sumber daya manusia, kemudian struktur administrasi, serta pemantauan dan komunikasi internal. Itu elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua yaitu ekosistem, mengacu pada bagaimana lembaga TVEC ini menjangkau, terlibat dan mendorong interaksi mereka dengan aktor eksternal melalui advokasi dan pemantauan eksternal, jaringan dan keterlibatan eksternal dan kegiatan internasional. Kemudian elemen yang ketiga yaitu proses belajar mengajar, mengacu pada pengembangan dan penerapan pendekatan belajar mengajar yang baru dan relevan. Kemudian elemen yang keempat yaitu produk dan layanan, di mana produk dan layanan ini mengacu pada pengembangan dan penyediaan layanan TVEC non-tradisional, yaitu meliputi penelitian terapan, konsultasi, dan lain-lain. Pengembangan produk dan layanan terkait keterampilan kepada pelaku eksternal seperti pelajar, perusahaan, dan pemerintah. Jadi kerangka kerja inovasi ini antar 4 elemen akan saling berkaitan. Kemudian selanjutnya kita kaitkan dalam dunia pendidikan, bahwa di pendidikan sendiri inovasi dapat berupa teori pedagogik baru, pendekatan metodologis, teknik pengajaran, perangkat pembelajaran, serta pembelajaran atau struktur kelembagaan yang apabila diterapkan akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam proses belajar mengajar, sehingga menghasilkan suatu perbaikan pembelajaran untuk siswa ataupun peserta didik. Kemudian kita mengetahui bahwa ada berbagai jenis model-model dalam inovasi pendidikan kejuruan. Model yang pertama adalah model inovasi dalam bentuk linier. Nah, seperti kita ketahui, dalam gambar model linier, antara perkembangan teknologi dan market pool atau pengembangan pasar atau serapan pasar ini berjalan secara linier. Sehingga ketika kita lihat perkembangan teknologi dalam pengembangan dan manufaktur maupun marketingnya akan berjalan secara linier. Ini model yang pertama. Kemudian model yang kedua yaitu inovasi model kopling simultan. Hasil dari penggabungan simultan dari pengetahuan dari 3 elemen ini akan mendorong suatu inovasi, bahwa ketiga elemen ini yaitu research and development, manufaktur, dan marketing ini akan saling berkaitan sehingga tidak ada titik mulai. Titik dimulainya inovasi ini tidak diketahui dari mana awalnya. Ini adalah model yang kedua. Selanjutnya model yang ketiga. Nah, model ini adalah model interaktif, inovasi interaktif. Di mana model inovasi interaktif di sini menjelaskan inovasi yang terdiri sebagai hasil dari interaksi pasar, kemudian pengetahuan, serta organisasi-organisasi yang di luar hal tersebut. Model interaktif sendiri menjelaskan inovasi terjadi sebagai hasil dari interaksi pasar, basis ilmu pengetahuan, dan kemampuan organisasi. Selanjutnya,
Model yang keempat adalah sistematik inovasi pendidikan. Kita lihat bersama di gambar model sistematik inovasi pendidikan kita, ada banyak sekali elemen yang terlibat. Dari suatu ilmu pengetahuan itu, kita melihat dari yang pertama, identifikasi of need, identifikasi kebutuhan. Kemudian kita masuk ke pengembangan of inovasi, pengembangan inovasi. Output, keluaran, kemudian implementasi, kemudian outcome yang dihasilkan, monitoring, serta evaluasi. Ini berbentuk dalam wujud lingkaran, model lingkaran, sehingga tidak ada awal mulanya, sehingga semuanya akan saling terkait atau terhubung. Kemudian kita masuk ke arah tipologi inovasi pendidikan kejuruan. Dalam tipologi inovasi pendidikan kejuruan, ada 3 dimensi yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah dimensi kerangka kontekstual atau contextual framework. Kerangka kontekstual memiliki variabel sebagai berikut. Yang pertama, ganda atau tidaknya sistem kejuruan kita. Kedua, pentingnya sistem kejuruan di negara-negara. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan. Yang keempat, keputusan para stakeholder. Dan yang kelima adalah tingkat komitmen inovasi atau inovasi budaya itu sendiri. Dimensi yang kedua adalah mengacu pada proses inovasi, yaitu proses. Adapun variabel dari proses inovasi adalah pertama, top down atau bottom up. Biasanya mengacu pada inisiasi proses inovasi. Kemudian yang kedua, jangkauan dan jenis pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian yang ketiga, jenis pengetahuan yang digunakan, yaitu penelitian akademik, praktis, pengetahuan, administrasi, data, dan statistik. Dan yang terakhir yaitu pengawasan serta evaluasi. Dimensi yang terakhir yaitu type of output atau keluaran. Dimensi ini mengacu pada keluaran inovasi. Dalam pengoperasional dimensi ini, literatur yang ada tentang tipologi digunakan secara luas. Secara khusus, keluaran inisiatif yang dicari apakah layanan atau produk baru, kemudian metode organisasi, metode pemasaran baru, serta yang terakhir adalah apakah inovasi dulu dalam wujud radikal ataupun tambahan. Nah, untuk kajian yang terakhir kita melihat dari segi implementasi model-model pendidikan kejuruan di berbagai negara. Literatur ini saya dapat dari rujukan UNESCO, UNICOF tahun 2019 mengenai Advancing Learning and Innovation Global Forum, dalam kajian Global Forum. Yang pertama adalah kondisi di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat selalu menjadi pimpinan dalam suatu inovasi atau gerakan yang memiliki kemampuan unik untuk ekspansinya. Kemudian di Inggris diwujudkan dalam bentuk sekolah studio, yaitu jenis sekolah menengah di Inggris yang dirancang untuk memberikan siswa keterampilan praktis di lingkungan tempat kerja, serta program studi akademik dan kejuruan tradisional. Sekolah studi sendiri disponsori oleh sekolah, kemudian perguruan tinggi, serta kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga di Finlandia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Finlandia adalah contohnya merupakan sekolah omnia atau contoh model pembelajaran berbasis kerja yang berfungsi dengan baik. Para siswa di sana bertujuan mengkualifikasikan kejuruan dalam wujud bisnis dan administrasi. Di sini juga dia bekerja dalam suatu perusahaan di luar periode pembelajaran di tempat kerja yang sebenarnya. Ini kondisi contoh implementasi di Finlandia. Selanjutnya di Jerman. Di Jerman kita ketahui Kementerian Pendidikan dan Penelitian Federal Jerman, Institut Federal Jerman untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan
dilaksanakan dalam wujud skema atau percontohan atau proyek percontohan sesuai dengan pasal 90 bagian 3 nomor 1D Undang-Undang Pelatihan Kejuruan Jerman untuk pengembangan solusi inovatif sebagai reaksi atas tuntutan perubahan akibat kemajuan teknologi dan struktur kerja baru. Area pengembangan utama yaitu Benefits Building for United. Secara khusus, solusi telah dirancang di bidang pengerjaan logam dan elektronik, bangunan serta perumahan serta alat-alat kimia dan nutrisi. Ini diambil dari BIPB 2015. Sedangkan di Indonesia sendiri, di Indonesia keterlibatan dunia kerja harus dikembangkan dalam penetapan berbagai standar keahlian, pengembangan kurikulum, dan kebijakan pengelolaan sistem dalam wujud pelatihan berbasis kompetensi atau competency-based training serta tindak lanjutnya. Ini adalah beberapa gambaran singkat mengenai implementasi model-model pendidikan kejuruan di berbagai negara. Nah, setelah ini nanti saya akan melihatkan contoh video penerapan pendidikan kejuruan di berbagai negara yang bisa kita simak secara bersama-sama. Strengthening vocational education and training, creating perspectives, the international commitment of the federal government. Germany in 2017. Solid prosperity, low unemployment, a high-performance economy. Success has many factors. One of the most important, the German system of vocational education and training. Particularly, the dual system of vocational education and training is considered a role model and makes Germany a sought-after partner and counselor worldwide when it comes to its adaptation to the respective local conditions and its implementation. Wherever vocational education and training increases employment opportunities, attractive salaries, social security, and prosperity, it acts as an anchor for social stability. The effect is sustainable. Those who have learned a profession participate in continuing education and training, take over control of their own future, and are successful, are not only highly motivated themselves, they also motivate others. As early as in the 1950s, German organizations and companies started making vocational education and training, following the example set by Germany, popular abroad. Ministries, executing organizations, chambers of industry and commerce, foreign chambers of commerce, trade unions, as well as organizations and companies in the realm of civil society. All of them jointly commit themselves in vocational education and training at the international level. To consolidate the initiatives even more efficiently, the federal government adopted a new strategy for international cooperation in vocational education and training in 2013. GO-VET, the central office of the federal government at the Federal Institute for Vocational Education and Training, consolidates all competencies and experiences and is the point of contact and port of call for partners at home and abroad. At the Roundtable International Vocational Training Cooperation, the German stakeholders coordinate their activities in regular intervals. The basis of any cooperation is the following principles. In the first place, companies, social partners, schools, chambers, and the government cooperate. In the second place, good vocational training also takes place at the workplace. In the third place, nationwide standards assure quality. In the fourth place, training needs qualified personnel for vocational education and training. And in the fifth place, research on vocational education and training and on the employment market is the basis for need-based adaptation of occupational profiles, individual training and career choice, as well as occupational mobility and long-term employability. Success stories of the cooperation can be found all over the world. For example, Slovakia. Here, the German-Slovakian Chamber of Industry and Commerce supports medium-sized businesses in establishing a sustainable vocational education and training in the dual system within the framework of the VetNet project. Shoemaking has a long tradition in Slovakia. However, as a training occupation, it completely diminished 20 years ago. This is exactly why Slovakia has decided to enter the dual system of vocational education and training jointly with the German-Slovakian Chamber of Industry and Commerce in order to re-establish this tradition and make it fit for the future. For example, Mexico. Since 2014, the country has been establishing a Mexican model of vocational education and training nationwide with support from Germany. With the Mexican model of vocational education and training in the dual system, we can create a systematic methodology for the whole country. If we succeed in coping with this challenge, we will train the almost 1.4 million technicians the country needs. For example, Namibia and Rwanda.
With German support, young people are trained in the professions of chef or farmer. For example, Sri Lanka. Here, vocational education and training following the example set by Germany contributes to nation building after a civil war. The Sri Lanka German Training Institute is funded by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. There, young people participate in high-quality education and training programs with state-of-the-art teaching materials to enable them to rebuild their country. The tenacity pays off. By advocating a more stable global community through better vocational education and training, it is not least Germany itself that benefits. Vocational education and training for better perspectives worldwide with Germany. Baik, itu adalah contoh video implementasi pendidikan kejuruan di berbagai negara. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama yaitu pengembangan inovasi dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan (TVET) adalah kerangka kerja yang terdiri dari 4 dimensi inovasi. Pertama yaitu praktik organisasi mengacu pada perancangan, pembiayaan, manajemen sumber daya manusia, struktur administrasi, serta pemantauan dan komunikasi internal. Yang kedua, ekosistem mengacu pada bagaimana lembaga menjangkau, terlibat dan mendorong interaksi mereka dalam suatu aktor eksternal melalui advokasi dan pemantauan eksternal, jaringan dan keterlibatan eksternal dan kegiatan internasional. Yang ketiga, proses belajar mengajar mengacu pada pengembangan dan penerapan pendekatan belajar mengajar yang baru dan relevan. Dan yang terakhir, produk dan layanan mengacu pada pengembangan dan penyediaan layanan TVET non-tradisional. Kemudian model-model dalam implementasi inovasi pendidikan vokasi meliputi model linear model, model kopling simultan, model interaktif, model inovasi pendidikan vokasi arsitektur inovasi. Kemudian yang terakhir, implementasi inovasi pendidikan kejuruan di berbagai negara dengan contoh-contoh yang sangat luar biasa. Baik, demikian paparan presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.